Noding itu mudah. Mari kita mulai. Hai, saya Haisa Maulana. Untuk memastikan ngoding itu mudah, di sini saya akan menjelaskan materi lalu, di mana kita sudah membahas teori tentang apa itu algoritma, bagaimana algoritma dalam kehidupan sehari-hari, kemudian seperti apa itu algoritma, dan untuk apa itu algoritma. Di sini kita sudah mengetahui bahwa algoritma itu seperti resep, kemudian algoritma itu juga seperti bahasa komunikasi yang memiliki 3 unsur, ada input, proses output, kemudian algoritma juga sebagai tujuannya adalah solusi. Hari ini, setelah kita memahami bahwa algoritma itu merupakan kumpulan instruksi yang terstruktur dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah, memproses data, atau menghasilkan suatu informasi, maka kita akan buat prakteknya secara sederhana dan mudah dipahami untuk para pemula. Di sini saya memiliki 2 platform yang bisa kalian gunakan. Yang pertama ada onlinepython.com, kemudian ada Web3School dengan materi Python. Anda bisa memilih part Python Intro untuk mengawali belajar di Web3School ini. Anda bisa mulai dengan membacanya walaupun dengan berbahasa Inggris. Kurang lebih intinya sama dengan apa yang saya sampaikan di materi video sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan langsung kepada praktiknya, ada salah satu contoh yang dibuat oleh Web3School, yaitu adalah print hello world. Kita buka, seperti ini hasilnya. Dan kalau kita bandingkan dengan online Python di sini, ini memiliki sedikit perbedaan, di mana di online Python kita diberikan contoh dengan A sebagai angka pertama dan B sebagai angka kedua. Kemudian memiliki fungsi sum untuk menambahkan kedua nomor tersebut yang nantinya akan ditampilkan sesuai ekspektasi yang diharapkan. Namun, ketika teman-teman membuka pertama kali online Python ini akan kebingungan. Di mana kenapa harus hurufnya A, kenapa harus hurufnya P. Nah, ini akan terlalu panjang penjelasannya jika kita membahas teori sebelumnya. Maka, kita ikuti course atau artikel yang sudah saya publish di sekedarcoding.com. Anda bisa mempelajarinya dari tahap ke tahap, ya, dengan memilih kategoris. Kemudian di situ ada algoritma pemrograman untuk dasar awal dari mana sih kita belajar bahasa pemrograman atau ngoding, ya. Nah, di situ saya sudah simpan secara berurutan, terstruktur, dan tujuannya untuk mudah dipahami. Kemudian kita kembali. Nah, jika kita kembali ke Web3School, ini sudah ada contoh bahwa ketika kita print hello world, ekspektasi kita atau output yang kita bayangkan adalah tampil secara jelas tulisan hello world, kurang lebih sama. Sama halnya di dalam artikel saya, di sini ada beberapa pengerjaan yang bisa kita lakukan. Contoh, di sini ada tulisan print mulai proses pembuatan kopi. Maka hasilnya
kurang lebih akan sama di sini. Kita tulis misalnya ubah print, mulai membuat kopi. Maka hasilnya dia akan sama dengan apa yang kita buat di part coding ini. Kurang lebih sama, kita kopas, kemudian kita lanjutkan di artikel. Di sini ada yang pertama mengambil cangkir, mengambil cangkir. Maka kalau teman-teman lihat di sini bahwa untuk implementasinya itu tidak sesusah apa yang kita bayangkan. Artinya, ngodingnya itu tidak sulit. Yang sulit itu adalah algoritmanya. Bagaimana kita bisa menyusun, kenapa sih ada proses pembuatan kopi di sini? Kenapa tahapannya seperti ini? Itu bagian dari algoritma. Maka yang perlu teman-teman di sini bayangkan adalah apa sih yang akan kita buat hari ini? Kalau kita kembali ke definisi ini, kita mau memproses apa? Kita mau menyelesaikan masalah apa? Kita mau menghasilkan informasi apa? Saya sekarang akan kita coba modifikasi dari apa yang saya buat di artikel, itu membuat kopi, kita ubah menjadi membuat mie. Artinya, kita akan membuat informasi bagaimana caranya membuat mie. Nah, maka ada beberapa langkah yang harus kita tentukan. Apa contohnya? Yang pertama, bahan. Bahannya apa? Ya, tentu kita harus air, betul. Bahan air, kita masukkan air. Kemudian bahan mie. Kita langsung mulai saja print. Mulai memasak mie. Langkahnya apa sih? Yang pertama kali kita lakukan tuh, tentu kita harus yang pertama dilakukan untuk memasaknya adalah memanaskan air. Yang kedua, setelah air mendidih, masukkan mie. Tiga, tunggu sampai 3 menit. 4, mie siap disajikan. Nah, proses algoritma atau langkah-langkah logis ini yang perlu kita cerna, yang perlu kita create, yang perlu kita tuju. Algoritma ini bukan sekedar tentang apa implementasinya. Kalau kita running, ini hasilnya udah sama. Mulai memasak mie. Yang pertama, memanaskan air dan lain sebagainya. Sangatlah mudah kalau kita fokusnya terhadap implementasi. Tapi yang kita mau adalah algoritma atau langkah-langkah logisnya seperti apa. Tidak mungkin
Yang pertama dilakukan apa? Yang pertama dilakukan apa? Memanaskan api. Ya, nah itu uh, menjadi tidak logis. Maka itu tidak bisa dijadikan sebuah algoritma. Kembali lagi ke definisi sebelumnya. Karena kita perlu teori yang kuat, praktek yang berkelanjutan. Ya, di sini kita mau menyelesaikan masalah, mau memproses data, atau menghasilkan informasi. Nah, yang saya akan lakukan di sini adalah apa? Menghasilkan informasi memasak mie. Ya, dengan itu kita bisa melakukan apa saja. Dengan hasil yang sudah seperti ini, artinya kita sudah memiliki algoritma yang jelas. Tinggal kita lakukan modifikasi sesuai. Ya, sesuai apa? Sesuai apa yang akan kita create agar lebih dinamis. Kembali lagi ke item si teori bahwa harus ada input, ada proses, dan output. Ini outputnya sudah jelas. Ini prosesnya sudah jelas. Tinggal kita inputnya nih. Ya, bagaimana caranya? Misal di sini ada mie. Di sini ada bahan mie. Nah, semua yang berkaitan atau menggunakan kata mie, kita ubah menggunakan bahan mie. Ya, caranya kita pisahkan dengan koma, terus kita panggil saja bahan mie. Sama, di sini kita butuh memanaskan air. Nah, kita ubah nih, yang tadinya air jadi bahan air, pisahkan dengan koma bahan air. Bahan air. Ini ada kedua-duanya. Ya, kita tinggal pisahkan saja menggunakan tanda kutip, kemudian koma, tambahkan bahan air, kemudian yang tidak sesuainya kita kasih koma lagi, kasih kutip lagi. Untuk mie sama kita ganti menjadi koma bahan mie. Ya, terakhir di sini mie siap disajikan sama, tinggal kita ganti koma bahan mie koma kita kasih, kita coba running. Ini kan hasilnya seperti ini ya. Kita run ya. Apakah berhasil? Sama ya. Di sini kurang lebih sama. Kalau tadi mulai memasaknya mie-nya itu secara apa? Secara manual, kita tulis semua. Nah, ini sudah ada apa? Sudah ada proses, ada input, ada output. Ini inputnya, ini prosesnya, ini outputnya. Maka ada pertanyaan berkelanjutan, bagaimana nih jika bahan mie ini diubah? Misalkan kita jadi bahan mie instan, yang tadinya mie aja, kita ganti jadi mie instan. Maka hasilnya pun akan berubah tuh. Mulai memasak mie instan, setelah air mendidih, masukkan mie instan, akan seterusnya seperti itu. Maka ini yang disebut input, proses, output. Dan tadi pertama kita harus memiliki langkah-langkah logis, sudah ada di sini langkah-langkah logisnya. Kalian bisa tambahkan, bisa variasikan dengan versi masing-masing ya. Itu bebas, mau bikin kopi, mau bikin nasi goreng, apapun itu kalian bisa lakukan. Kemudian pada prinsipnya ada memiliki algoritma itu memiliki input, proses, output ya.
Yang terakhir adalah menyelesaikan masalah. Karena dari setiap kita membuat aplikasi atau eh, membangun sebuah langkah-langkah bisnis ataupun algoritma itu selalu akan menemukan eh, masalah-masalah. Contoh, di sini terjadi dua spasi. Apa yang dilihat? Oh, ternyata si koma itu memiliki makna. Dia selain pemisah, dia memiliki spasi atau spacing ya. Maka kita perlu hilangkan spasi-spasi yang tidak perlu seperti itu. Ini kemudian di sini juga, kemudian di sini juga, dan juga di sini juga. Nah, ketika kita running, ya, apakah si algoritma ini menyelesaikan? Ya, di sini sudah tidak terlihat lagi spasi-spasi yang berlebih. Outputnya itu terserah kalian. Terserah bagaimana imajinasi kalian bekerja. Kalian bisa menerjemahkan invoice dari Alfamart, Indomaret. Kalian pulang dari kafe ingin mencoba membuatnya dengan Python ini agar melatih algoritma kalian. Kalian melihat struk-struk apa kalian coba. Apakah kalian bisa membuatnya? Atau misalnya di sini seperti yang ada di online Python, kalian membuat langsung skema seperti ini, silahkan. Walaupun kita sebetulnya bisa menjalankannya ini di online Python, hasilnya tidak akan jauh berbeda. Ya, di sini hasilnya sama. Artinya tools apapun yang akan kalian gunakan, monggo. Maka itu dia materi praktik kali ini. Ingat, ngoding itu mudah. Dengan kita belajar dari praktek ke praktek, dari step by step, dan juga dari pemahaman teori yang kuat. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar dan mengembangkan channel ini. Kita lanjut lagi di video selanjutnya. See you. Tetap semangat. Salam ngoding. Ngoding itu mudah. Mari kita mulai.